Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur geologi dan deformasi batuan dalam konteks pertambangan. Dalam dunia tambang, kita tidak hanya mengambil mineral atau biji saja, tetapi kita juga harus memahami bagaimana batuan itu terbentuk, bagaimana batuan mengalami tekanan, serta bagaimana rekahan dan sesar dapat mempengaruhi keselamatan maupun keberhasilan operasi tambang. Dalam presentasi ini, kita akan membahas mulai dari konsep dasar struktur batuan, geometri struktur, deformasi batuan, hingga fraktur dan join, serta aplikasinya di dunia pertambangan. Baik, kita langsung saja. Pentingnya struktur geologi dalam tambang. Struktur geologi menjadi kunci utama untuk memahami kondisi bawah permukaan bumi. Dengan memahami struktur geologi, perusahaan dapat menentukan lokasi lapisan biji, arah penyebaran mineralisasi, serta memperkirakan zona yang berpotensi longsor atau runtuh. Misalnya, jika terdapat sesar aktif atau zona rekahan yang lemah, maka area tersebut bisa menjadi daerah berbahaya untuk membuat terowongan maupun lereng tambang terbuka. Pemahaman struktur geologi juga membantu dalam mendesain tambang yang lebih aman dan efisien. Geologi dalam tambang memiliki 3 aspek penting, yaitu yang pertama geometri struktur batuan, deformasi batuan, dan fraktur dan join. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan sangat menentukan keberhasilan operasi tambang. Konsep dasar struktur batuan dibagi menjadi 3, yaitu struktur primer, sekunder, dan struktur penekontemporer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan sendiri. Contohnya seperti batuan sedimen, terdapat bedding atau berlapisan, ripple mark, mud crack, dan graded bedding. Struktur primer karena penting dapat membantu menentukan arah muda dan tua suatu lapisan batuan. Dalam eksplorasi tambang, informasi ini sangat penting untuk mengetahui urutan stratigrafi dan arah penyebaran mineral. Yang kedua, struktur sekunder yang terbentuk akibat deformasi setelah batuan terbentuk. Contohnya adalah lipatan, sesar, kerang, kekar, dan foliasi. Struktur sekunder biasanya berkaitan dengan aktivitas tektonik seperti tekanan, pergeseran, dan pergeseran bumi. Yang ketiga, ada struktur penekontemporer yang terbentuk setelah pengendapan tetapi sebelum batuan-batuan yang mengeras. Contohnya ada slump dan soft sediment deformation. Struktur primer batuan, kita akan menjelaskan contohnya pada batuan sedimen dan batuan beku. Yang pertama, untuk batuan sedimen, struktur primernya menunjukkan bagaimana proses pengendapan terjadi di masa lalu. Misalnya, bedding menunjukkan lapisan sedimen, ripple mark menunjukkan pengaruh air atau dingin, sedangkan mud crack menunjukkan kondisi pengeringan pada lingkungan tertentu. Dengan kita mempelajari struktur tersebut, geologi dapat mengetahui lingkungan pengendapan purba. Misalnya, apakah batuan terbentuk di sungai, laut, danau, atau gurun. Contoh pada batuan beku, misalnya terdapat vesikel, xenolit, pillow lava, dan foliasi magma. Vesikel terbentuk akibat gelembung gas pada lava yang membeku. Xenolit merupakan fragmen batuan asing yang terbawa magma. Pillow lava menunjukkan pembekuan lava di bawah laut. Selanjutnya,
Geometri struktur. Struktur bidang atau planar struktur meliputi bedding, foliasi, sesar, dan cleavage. Semua struktur ini memiliki orientasi tertentu yang dapat diukur. Dalam geologi, struktur terdapat dua parameter, yaitu strike dan dip. Strike adalah garis horizontal pada bidang batuan, sedangkan dip adalah sudut kemiringan terhadap horizontal. Selain struktur bidang, terdapat juga struktur garis seperti lineasi, sumbu lipatan, dan gores garis. Pada struktur garis, parameter trend dan plunge. Geometri struktur sangat penting dalam pemetaan bawah permukaan, khususnya untuk menentukan arah lapisan biji dan orientasi sesar. Apa itu strike, dip, trend, dan plunge? Strike merupakan arah horizontal suatu bidang batuan, sedangkan dip menunjukkan seberapa miring bidang tersebut. Pengukuran strike dan dip biasanya menggunakan kompas geologi. Data strike dan dip digunakan dalam desain lereng tambang terbuka agar tidak mudah longsor. Kemudian trend dan plunge digunakan untuk struktur garis seperti lineasi dan sumbu lipatan. Trend menunjukkan arah horizontal garis, sedangkan plunge menunjukkan sudut penunjaman garis tersebut. Parameter ini membantu kita memahami arah deformasi dan zona mineralisasi. Definisi deformasi. Kita akan membahas konsep stress dan strain. Stress adalah gaya persatuan luas yang bekerja pada batuan. Dalam dunia geologi, stres dapat berasal dari gaya tektonik akibat pergerakan lempeng bumi. Stres sangat penting untuk dipahami karena menentukan apakah batuan akan tetap stabil atau mengalami kerusakan. Sedangkan strain adalah perubahan bentuk atau volume akibat stres yang diterima batuan. Jika stres terlalu besar, batuan dapat mengalami deformasi permanen seperti lipatan atau patahan. Dalam tambang, analisis stres dan strain sangat penting untuk kestabilan lereng, dinding tambang, maupun terowongan bawah tanah. Ada beberapa jenis stres, yaitu stres yang utama yaitu tensional, kompresional, dan shear. Tensional stres adalah gaya tarik yang menyebabkan batuan memanjang dan retak. Kompresional stres adalah gaya tekanan yang menyebabkan batuan memendek dan membentuk lipatan atau sesar dorong. Sedangkan shear stress adalah gaya geser yang menyebabkan pergeseran batuan secara horizontal. Ketiga jenis stres ini menghasilkan struktur geologi yang berbeda-beda. Dalam konteks pertambangan, identifikasi jenis stres membantu menentukan zona lemah serta arah gaya tektonik yang bekerja pada daerah tambang. Kita masuk pada tahapan deformasi. Tahap deformasi yang pertama adalah tahap elastis. Pada tahap ini, batuan hanya berubah bentuk sementara dan akan kembali ke bentuk semula jika gaya dihilangkan. Jika stres terus meningkat, batuan masuk ke tahap duktikul atau plastis. Pada tahap duktikul, batuan mengalami perubahan bentuk permanen tanpa patah, biasanya menghasilkan lipatan dan foliasi. Tahap ini umum terjadi pada kedalaman besar dengan temperatur dan tekanan tinggi. Pemahaman tahapan deformasi penting untuk memprediksi perilaku batuan di bawah permukaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi deformasi. Yang pertama adalah temperatur.
Temperatur tinggi membuat batuan lebih duktikul atau lentur. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan tinggi meningkatkan ketahanan batuan terhadap retakan. Ketiga adalah kecepatan deformasi. Deformasi cepat menghasilkan perilaku brittle atau rapuh. Sedangkan deformasi melambat menghasilkan perilaku duktil. Keempat adalah komposisi batuan. Mineral tertentu seperti feldspar lebih rapuh, sedangkan mika lebih lentur. Semua faktor ini menentukan bagaimana batuan bereaksi terhadap stres. Kita masuk pada zona deformasi di kerak bumi. Zona dangkal bersifat brittle sehingga menghasilkan rekahan dan sesar. Zona ini paling relevan pada tambang terbuka karena berkaitan dengan kestabilan lereng. Zona lebih dalam bersifat duktikal, sehingga batuan membentuk lipatan tanpa patah. Kemudian terdapat transition zone atau zona peralihan antara brittle dan duktil. Pemahaman zona deformasi membantu geologi menentukan kedalaman sesar aktif serta potensi bahaya geoteknik. Kita masuk pada fracture dan join. Fracture dan join atau rekahan dan kekar. Fracture merupakan retakan pada batuan pergeseran signifikan. Rekahan sangat penting karena dapat menjadi jalur aliran air tanah maupun fluida mineralisasi. Jenis fracture. Shear fracture terbentuk akibat gaya geser dan sering menjadi awal pembentukan sesar. Extension fracture terbentuk akibat gaya tarik sehingga menghasilkan retakan terbuka. Retakan ini sering terisi mineral dan membentuk vein. Hybrid fracture merupakan kombinasi antara shear dan extension. Klasifikasi join ada dua, yaitu join sistematik dan non-sistematik. Join sistematik memiliki pola teratur dan mudah dipetakan, sedangkan join non-sistematik memiliki pola acak dan sulit diprediksi. Dalam tambang, orientasi join sangat mempengaruhi kestabilan lereng dan dinding tambang. Proses pembentukan kekar. Kekar dapat terbentuk akibat gaya tektonik, pelepasan tekanan, pendinginan magma, maupun tekanan fluida. Contohnya adalah columnar join pada basal yang berbentuk prisma heksagonal. Tekanan fluida juga dapat menghasilkan hydrofracture yang sangat penting dalam mineralisasi. Apa pentingnya kekar dalam tambang? Kekar akan menjadi jalur utama aliran air dan tanah sehingga mempengaruhi drainase tambang. Selain itu, orientasi dan densitas kekar menentukan kestabilan lereng. Kekar juga menjadi jalur migrasi fluida hidrotermal pembawa mineral logam. Karena itu, analisis kekar sangat penting dalam eksplorasi maupun geoteknik tambang. Antara geometri struktur, deformasi batuan, dan fracture join, ketiga konsep ini saling berkaitan. Geometri struktur menentukan orientasi batuan. Deformasi menjelaskan respon batuan terhadap gaya tektonik. Sedangkan fracture dan join menentukan jalur fluida serta stabilitas massa batuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.